kembali lagi di Vidiktif Channel. Nah, video kali ini kita akan membahas materi sejarah kelas 10, yaitu konsep dasar sejarah. Yang dimana isinya itu antara lain ada pengertian sejarah, konsep berpikir sejarah, dan konsep sejarah. Sebelum kita lanjut membahas inti dari materi kali ini, buat kalian yang lagi nonton, jangan lupa subscribe Vidiktif Channel karena akan ada pembahasan-pembahasan lainnya yang akan menguntungkan kalian. Langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian sejarah. Apakah kalian pernah berpikir kata sejarah itu berasal dari kata apa? Sejarah berasal dari kata sajarotun yang mempunyai arti yaitu pohon. Sejarah bisa diartikan sebagai kejadian di masa lalu yang dilakukan atau diperbuat oleh manusia setelah mengenal tulisan. Pengertian sejarah sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pengertian sejarah sebagai ilmu. Maksudnya adalah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa dan cerita yang terjadi di masyarakat pada masa yang lampau. Sejarah sebagai ilmu yang mengkaji tentang informasi, fakta-fakta atau kejadian yang terjadi di masa lalu yang menjadi hasil dari kebudayaan. Yang kedua yaitu pengertian sejarah sebagai kisah. Maksudnya, peristiwa di masa lalu yang dihadirkan kembali dalam bentuk cerita yang ditulis dan diceritakan kembali oleh seseorang. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu pengertian sejarah sebagai peristiwa. Maksudnya, suatu kejadian di masa lalu yang memiliki sebab akibat terdapat dalam konteks waktu, ada pelaku dan tempat yang jelas. Contohnya, peristiwa Bandung Lautan Api. Nah, gimana nih untuk pengertian sejarah? Apakah ada yang belum dimengerti? Kalau ada, boleh ditanyakan di kolom komentar ya. Sebelum kita lanjut membahas materi berikutnya, buat kalian yang penasaran tentang informasi lainnya, boleh buka link website Vidiktif di deskripsi ya. Untuk pembahasan yang kedua, yaitu konsep berpikir sejarah. Untuk konsep berpikir sejarah dibagi menjadi 3, yaitu ada kronologis, diakronik, dan sinkronik. Konsep berpikir kronologis adalah cara berpikir secara berurutan, berkesinambungan, sesuai dengan kejadian yang terjadi di masa lampau. Ciri-cirinya yaitu bersifat partikel, mengacu pada urutan kejadian, dan terurut dari awal sampai akhir. Konsep berpikir diakronik adalah memanjang dalam waktu dan terbatas dalam ruang. Diakronik sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu dia, yang artinya melampau, dan kronik atau kronikus yang artinya waktu. Ciri-cirinya yaitu memanjang dimensi waktu, memiliki hubungan kausalitas atau sebab akibat, sifatnya naratif, dinamis, menyesuaikan dengan zaman atau keadaan, menekan pada durasi, digunakan oleh ilmu sejarah. Dan yang terakhir atau sinkronik adalah melebar dalam ruang atau detail, berasal dari bahasa Yunani yaitu shi yang artinya bersamaan dan kronos yang artinya waktu. Ciri-cirinya yaitu melebar dalam ruang atau mempelajari kejadian saat itu, tidak memiliki konsep perbandingan, mempelajari secara mendalam, jangkauannya sempit, digunakan oleh ilmu-ilmu sosial. Untuk pembahasan yang ketiga sekaligus yang terakhir yaitu konsep sejarah. Konsep sejarah dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu konsep ruang. Konsep ruang adalah lokasi atau tempat terjadinya suatu kejadian sejarah. Yang kedua yaitu konsep waktu. Konsep waktu terbagi menjadi 3, yaitu ada masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Masa lalu menjadi konsep waktu yang paling utama, tetapi waktu di masa lalu akan berpengaruh pada masa sekarang dan masa depan. Konsep yang ketiga yaitu konsep perubahan. Konsep perubahan dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu ada perubahan evolusi. Perubahan evolusi adalah perubahan secara cepat dan menyangkut pada dasar kehidupan manusia. Contohnya, kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Dan yang kedua yaitu perubahan evolusi adalah perubahan secara lambat menyesuaikan dengan masyarakat atau perubahan dari masa ke masa atau zaman ke zaman. Contoh dari perubahan evolusi yaitu negara Indonesia yang awalnya dijajah menjadi merdeka. Adapun faktor dari perubahan itu sendiri yaitu ada faktor internal seperti pertambahan jumlah penduduk atau demografi, adanya penemuan baru, adanya pertentangan atau konflik, revolusi atau adanya pemimpin, momentum, tujuan, dan keinginan.
reformasi atau perubahan secara drastis untuk perbaikan dalam suatu masyarakat atau negara. Tidak hanya faktor internal, perubahan juga bisa terjadi karena faktor eksternal, seperti adanya bencana alam atau peperangan, adanya pengaruh budaya luar seperti amalgamasi atau pernikahan silang, akulturasi atau pencampuran dua budaya tanpa menghilangkan budaya asalnya, asimilasi, perpaduan dua budaya tetapi ciri budaya asalnya hilang, juga adanya difusi atau penyebaran budaya. Dan yang terakhir ada penetrasi atau masuknya suatu budaya. Ada yang secara damai atau pasifik, juga ada dengan cara kekerasan atau violence. Selanjutnya yaitu konsep sejarah yang terakhir, yaitu sebab akibat atau hubungan yang saling berhubungan antara apa yang terjadi di masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Nah, jadi bagaimana nih? Apakah sudah paham apa itu sejarah? Apa saja konsep sejarah dan bagaimana cara berpikir sejarah? Saya harap kalian bisa memahami materi yang saya sampaikan tadi. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, and see you in the next video.